Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tengku Hafid Wiraputra dengan NIM 123140043. Kali ini saya akan menjelaskan dari tugas Stack dan Q kelas Pratikum ASD RC, yang mana di program Q memasukkan nilai dengan spesifikasi berikut dan dengan syarat-syarat berikut. Baik, langsung saja kita ke programnya. Di sini di program kita pertama menggunakan include iostream untuk library C++, cout dan lainnya, dan kita menggunakan using names std seperti biasa. Lalu kita mendefinisikan maksimalnya. Di sini kita menggunakan mendefinisikan maksimal, yaitu 5 untuk batas maksimum elemen dari antrian. Dan di sini kita menggunakan tipe def untuk struct node alamatnya, dan di sini kita menggunakan struct untuk mengelompokkan node-nya, yang dimana di kelompok itu ada integer data dan alamat untuk data selanjutnya, yaitu next. Dan di sini ada pengelompokan untuk queue-nya, antrian, yang dimana di kelompok itu ada alamat depan, alamat untuk ke belakangnya, dan ukuran untuk elemen dari antrian tersebut. Dan di sini kita menggunakan fungsi untuk apabila antrian tersebut kosong, yang mana antrian kelompok antrian didefinisikan depan sama dengan 0, dan antrian didefinisikan belakang, jadi kelompok antrian jaringan belakang sama dengan 0, dan antrian ukuran sama dengan 0. Dan di sini kita menggunakan boolean, yang mana ada true dan false, hanya ada dua itu, yang mana jika kosong antrian depan yang di depan sama dengan 0, kosong, dan jika penuh antrian ukuran itu sama dengan maksimal yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan di sini kita menggunakan fungsi push untuk menambahkan elemen di antrian tersebut. Di sini jika antrian itu penuh dari yang sebelumnya, boolean penuh, maka akan mengeluarkan antrian penuh dan tidak bisa memasukkan nilai. Dan kita definisikan alamat node baru sama dengan new node, dan new node didefinisikan data sama dengan bukan definisikan apa ya, menjadi di kelompok node baru data sama dengan nilai, dan di node baru juga next sama dengan kosong. Dan jika kosong antrian di kelompok antrian depan sama dengan new node, dan di antrian belakang sama dengan node baru, karena dia view ini menggunakan bentuk FIFO, yaitu first in dan first out. Dan di sini ada else untuk lainnya, antrian di kelompok antrian belakang next, yaitu new node, dan antrian belakang sama dengan new node. Antrian akan jika program ini if dan else ini masuk, maka antrian setiap terjadi push, maka antrian ukuran akan bertambah. Dan kita menggunakan fungsi lainnya, yaitu pop untuk out, untuk mengeluarkan. Dan di sini ada jika kosong maka antrian kosong. Dan di sini menggunakan alamat sementara, yang mana antrian jenis kelompok antrian didefinisikan depan, dan antrian depan sama dengan antrian depan menuju next. Dan jika kelompok antrian menuju depan sama dengan 0, maka antrian tersebut kosong setelah di pop. Dan di antrian belakangnya sama dengan 0 juga.
otomatis antrian belakangan kosong gitu, dan akan di delete sementara antrian ukurannya akan berkurang. Ukuran antriannya akan berkurang. Lalu untuk menampilkan program tersebut, maka kita menggunakan fungsi tampilan yang mana jika antrian kosong, maka akan mengeluarkan cout antrian kosong dan alamat sementara antrian menuju depan. Dan kita menggunakan bukan menggunakan tipe menggunakan while sementara tidak sama dengan kosong, yang mana akan meng-coutkan sementara menuju data dan lalu add line. Lalu sementara sama dengan sementara menuju next. Sementara itu akan menuju ke elemen berikutnya. Lalu di program inti in mind kita punya untuk mendefinisikan struct sebelumnya, dan kita akan memanggil antrian lagi di fungsi yang sebelumnya kita panggil buat untuk membuat kosong. Dan di sini kita punya nim saya yaitu 43, dan di sini kita mendefinisikan dengan array yang mana jika ukuran nilai array bagi nilai array sebelumnya sama dengan kosong untuk menentukan ukurannya. Di sini kita menggunakan for untuk memanggil array-array untuk apa? Untuk mendefinisi untuk memperhitung untuk menghitung array sebelumnya, array-array yang ada. Bukan itu maksudnya, ya seperti itulah. Dan di sini kita menggunakan for untuk memanggil elemen pertama array-nya yaitu 90, misal 90. Dan di sini kita punya syarat-syaratnya. Jika nilai nilai elemen tersebut besar dari sama dengan 50 dan nilai itu kecil dari 70, maka akan terjadi push. Dan jika push nilai tersebut dan jika jika nilai tersebut kurang dari 50, maka akan berkurang pop. Dan jika lagi else if nilai tersebut besar dari 70, maka akan terjadi push, yaitu bertambah tapi dari antrian nilai elemennya ditambah nim akhir. Lalu akan ditampilkan sesuai dengan fungsi yang kita itulah. Dan di sini saya akan visualisasikan di mana pada program tersebut push nilai integer tersebut lebih sama dengan 50 dan 70. Dan pertama kita lihat 90 eh, lebih dari sama dengan 70. Lebih dari 70. Dan misal 90, karena 90 lebih dari 70, maka akan terjadi integer tersebut ditambah nim 43 sama dengan 100 di 133 sama dengan 133. Lalu di sini ada 40 sama dengan pop karena 40 kurang dari 50 dan nilai 113 ini akan hilang pop. Dan di sini juga ada 45 kurang dari 50 akan pop, akan berkurang, tapi karena belum ada elemen, tidak ada antrian, maka akan tidak ada yang di pop itu maksudnya. Lalu berikutnya ada 75. 75 adalah kurang 75 besar dari sini. Jadi 75 tambah 43 sama dengan 8 11 118. Lalu di sini kita punya 70
Baik, selanjutnya 70 kita karena 70 besar sama dengan ini lebih sama dengan 70, jadi kita tambahkan sama dengan 3 13 113, dan di sini kita punya 60 karena 60 berada di antara 50 dan kurang dari 70, maka akan ditambah ya. Lalu di bawahnya ada 50 sama dengan ditambahkan saja di push, dan di sini kita punya 80 tambah 43 dikarenakan lebih besar dari 70, mana hasilnya adalah 323, dan di sini kita punya nilai 20 yaitu pop, dan karena kita menggunakan Q, maka first in first out, maka yang pertama keluar adalah yang pertama masuk, itu ini 118 yang paling sama dengan pop, dan terus 65 berada di antara 50 dan 70, maka kita masukkan saja. Jadi antrian saat ini yaitu kita punya 113, 60 dan 50, lalu 123, dan kita punya 65. Baik, kita lihat pada programnya. Jika di run akan menampilkan antrian kosong pertama, lalu antrian pertama dan antrian kedua, dan seterusnya. Sama. Sekian dari saya, Tengku Hafidh Putra. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.